Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Iwan Ahwat level 8 yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang daulah kerajaan Islam, yang mana daulah atau kerajaan Islam yang terkenal, yang terbesar sepanjang sejarah itu ada 3. Yang pertama, daulah Bani Umayyah. Yang kedua, daulah Bani Abbasiyah. Nah, yang ketiga, daulah Turki Utsmaniyah. Silakan teman-teman sambil mendengar penjelasan materinya, bisa sambil membuka buku modul tarikhnya, ada pada halaman 16. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang Bani Umayyah ya. Nah, kita perkenalan dulu nih dengan Bani Umayyah. Siapakah Bani Umayyah itu? Jadi Bani Umayyah adalah nama suatu kerajaan atau dinasti atau daulah atau suatu keturunan, yang mana nama Umayyah itu sendiri diambil dari nama kakek Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah pendiri dari Bani Umayyah tersebut. Maksudnya pendiri Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah, dari keturunan keluarga Umayyah. Jadi nama Umayyah ini dinisbatkan kepada kakeknya Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama pada kerajaan Umayyah. Anak keturunan dari Bani Umayyah ini mempunyai kelebihan dalam bidang manajemen pemerintahan. Pada masa Khulafaur Rasyidin pun banyak di antara anak keturunan Bani Umayyah yang menjabat sebagai gubernur. Wow. Nah, di antara anak keturunan Bani Umayyah yang terkenal itu adalah Abu Sufyan bin Harb, Utsman bin Affan, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ternyata salah satu Khulafaur Rasyidin yaitu Utsman bin Affan juga ternyata dari keturunan Bani Umayyah. Nah, kemudian ada nggak sih hubungan antara Bani Umayyah dengan Rasulullah? Nah, ternyata ada. Kedekatan Bani Umayyah dengan keluarga Rasulullah ditandai oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama yaitu Utsman bin Affan yang merupakan dari keturunan Bani Umayyah ternyata menikah dengan 2 putri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah dan yang kedua Ummu Kulsum. Oleh sebab itu Utsman bin Affan dijuluki sebagai Dzun Nurain atau yang memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikah dengan saudari dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Romlah bin Abu Sufyan yang dikenal dengan Ummu Habibah. Kemudian berapa lamakah Bani Umayyah memimpin? Nah, secara keseluruhan Bani Umayyah berdiri atau memimpin selama kurang lebih 91 tahun, dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah, dengan kurang lebih 14 kali pergantian pemimpin atau khalifah, yang mana kepemimpinan atau kekhalifahan pada masa Daulah Umayyah ini terbagi 2 periode besar. Yang pertama, periode Muawiyah bin Abu Sufyan dan keturunannya. Yang kedua, periode Marwan bin Al-Hakam dan keturunannya. Lalu kemudian, di manakah pusat wilayah kekuasaan Bani Umayyah? Jadi, pada saat Muawiyah bin Abu Sufyan memimpin, maka seluruh wilayah kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan.
Nah, untuk wilayah kaum muslimin ketika Muawiyah bin Abu Sufyan memimpin itu meliputi Makkah, Madinah, Syam, Mesir, Irak, Khurasan, Aljazair, Yaman, dan Maroko. Namun, untuk pusat kepemimpinannya sendiri itu ada di Syam atau Damaskus. Selanjutnya kita berkenalan dengan para khalifah atau para raja dari Bani Umayyah itu sendiri. Nah, yang pertama sudah jelas ya tadi bahwa khalifah pertama dari daulah atau kerajaan Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau adalah cucu dari Umayyah. Nah, beliau ini memimpin selama kurang lebih 20 tahun. Pada saat kepemimpinan beliau, itu yang tadinya umat muslim berseteru atau berpecah belah karena konflik sebelumnya pada masa Al-Hasan, pada masa Ali bin Abi Thalib, itu ketika Muawiyah bin Abu Sufyan memimpin, maka semua umat muslim bersatu dan berbaiat kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Amazing. Kemudian sosok Muawiyah bin Abu Sufyan ini ternyata adalah orang yang cukup istimewa juga ya di pandangan Rasulullah. Betapa tidak, Rasulullah saja sampai mendoakan beliau gitu. Jadi Rasulullah itu pernah mendoakan Muawiyah bin Abu Sufyan ini agar segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini berarti posisi Muawiyah bin Abu Sufyan di mata Rasulullah itu cukup istimewa gitu. Kemudian ketika Muawiyah bin Abu Sufyan memimpin, beliau melakukan perluasan wilayah Islam. Nah, lalu beliau wafat pada tahun 60 Hijriah. Saking istimewanya Muawiyah bin Abu Sufyan di pandangan Rasulullah, semasa Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah berpesan kepada Muawiyah. Yang namanya pesan Rasulullah itu kan namanya hadis ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, "Wahai Muawiyah, jika engkau mendapatkan kekuasaan, maka bertakwalah dan berbuat adillah." Demikian pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Muawiyah. Jadi dengan pesan ini Rasulullah itu istilahnya kayak ngasih kode gitu kepada Muawiyah. Jadi istilah simpelnya gini ya, Muawiyah, apabila nanti engkau diamanahkan menjadi pemimpin, maka bertakwalah dan berbuat adillah. Nah, dengan mendapat pesan ini, Muawiyah merasa seolah-olah ini tuh kode gitu, bahwa suatu saat nanti Muawiyah itu akan mendapatkan amanah menjadi pemimpin. Kode ini langsung gitu ya dari Rasulullah SAW. Kalau misalnya pesan yang disampaikan oleh Rasulullah itu kan biasanya berupa wahyu dari Allah ya. Jadi beritanya langsung dari Allah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan kembali kepada Muawiyah. Kenapa sih sampai sebegitunya gitu Rasulullah dari jauh-jauh hari udah memberi ancang-ancang kepada Muawiyah terkait kepemimpinannya gitu ya, karena Muawiyah ini sudah tidak diragukan lagi gitu ya dalam skill memimpinnya, karena pada masa Khalifah Umar bin Khattab pun Muawiyah sudah ditunjuk sebagai gubernur di sebagian wilayah di Syam. Jadi sudah ada pengalaman lah gitu ya, istilahnya jam terbang dalam kepemimpinannya sudah tinggi, sudah banyak gitu ya. Lalu kemudian sepeninggalnya Muawiyah bin Abu Sufyan, maka siapakah yang menggantikan kepemimpinan atau kekhalifahan setelah Muawiyah wafat? Yaitu adalah Yazid bin Muawiyah, yang mana beliau ini adalah anak dari Muawiyah.
karena beliau mendapat wasiat dari ayahnya untuk menggantikan kepemimpinan. Jadi ditunjuk langsung oleh Muawiyah bin Abu Sufyan kepada Yazid yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinannya. Nah, inilah awal mula sistem kepemimpinan dalam Islam itu menjadi sistem keturunan atau kerajaan atau dinasti gitu ya. Namun ini tidak dengan disengaja. Sikap yang diambil oleh Muawiyah ini tidak sengaja karena kemauan Muawiyah. Jadi sebelumnya ketika Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, mereka membuat suatu kesepakatan, yaitu ketika nanti Muawiyah wafat atau meninggal dunia, maka kepemimpinan itu harus diserahkan kembali kepada Al-Hasan. Namun ternyata Al-Hasan bin Ali telah wafat pada tahun 50 Hijriah, 10 tahun sebelum wafatnya Muawiyah. Jadi setelah Muawiyah masih memimpin, masih menjabat jadi khalifah. Ternyata Al-Hasannya wafat duluan. Otomatis ketika Muawiyah wafat, yang harus menggantikan kepemimpinannya adalah ya dari keturunannya. Seperti itu. Oleh sebab itulah Muawiyah ketika masih hidup, menjelang akhir-akhir hidupnya gitu ya, berwasiat bahwa jika nanti aku meninggal, aku wafat, maka aku wariskan kepemimpinan ini kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian ketika Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah, itu semua penduduk Muslim di situ, di Syam dan sekitarnya, itu berbaiat atau mengakui atau bersumpah setia kepada Yazid sebagai khalifah, kecuali Al-Husain dan Abdullah bin Zubair tidak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah karena beberapa faktor. Salah satunya adalah Al-Husain itu kecewa karena kenapa? Karena Muawiyah melanjutkan kepemimpinan itu kepada keturunannya, yang mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi ini tuh adalah hal baru gitu, ketika kepemimpinan diteruskan kepada keturunan. Karena kan sebelumnya itu setiap pemilihan pemimpin itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kandidatnya dipilih oleh kesepakatan ulama. Nah, baru kali ini nih gitu kan, kepemimpinan itu dilanjutkan kepada keturunan tanpa ada kesepakatan dari para ulama atau dari kesepakatan para petinggi-petinggi jabatan gitu ya. Hal ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah ketika masih hidup, bahwa peristiwa perpindahan sistem khilafah akan menjadi sistem kerajaan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya khilafah di dalam umatku selama 30 tahun, kemudian setelah itu berubah menjadi kerajaan. Nah, ternyata yang Rasulullah prediksikan itu terjadi pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, teman-teman, di akhir kepemimpinan Yazid bin Muawiyah itu terjadi banyak huru-hara atau konflik sehingga menyebabkan umat muslim terpecah belah. Hal ini dikarenakan adanya provokasi dari Abdullah bin Zubair, yang dari awal memang dia tidak pernah mau mengakui atau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Jadi dia ini ingin menjadi khalifah tandingan dari Yazid bin Muawiyah. Dia mencari banyak pendukung, mencari banyak dukungan agar orang-orang mau mengangkat dia sebagai khalifah. Namun hal ini sangat ditentang oleh Yazid bin Muawiyah, yaitu dengan cara mengirimkan pasukan kepada
Abdullah bin Zubair ini istilahnya negosiasi gitu ya, untuk mencoba menyadarkan Abdullah bin Zubair ini gitu ya, karena tidak boleh dalam satu waktu mengangkat dua khalifah gitu ya. Namun Abdullah bin Zubair tetap dengan keangkuhannya gitu. Akhirnya karena situasi sudah tidak kondusif lagi, maka pasukan Bani Umayyah mengepung kota Makkah selama 1 bulan agar kota Makkah kembali aman dari pengaruh-pengaruhnya Abdullah bin Zubair. Namun, mendengar kabar bahwa Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, maka pasukan Bani Umayyah kembali lagi ke Syam. Lalu, dengan meninggalnya Yazid bin Muawiyah, maka Abdullah bin Zubair menjadi satu-satunya khalifah. Mau tidak mau, dia yang menggantikan Yazid bin Muawiyah. Nah, kemudian sebagian kaum muslimin di wilayah Hijaz, Mesir, dan sekitarnya itu berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Nah, dengan diangkatnya Abdullah bin Zubair ini menjadi khalifah, maka Bani Umayyah diambang keruntuhan. Kemudian datanglah Marwan bin Al-Hakam, yang mana beliau ini adalah sepupu dari Muawiyah gitu ya. Nah, dengan datangnya Marwan bin Al-Hakam ini, secara tidak langsung beliau yang akan mengembalikan kekuasaan Bani Umayyah kembali, yang akan membangkitkan kembali Bani Umayyah. Kemudian kita masuk ke periode kedua, kepemimpinan Daulah Umayyah, yang mana khalifah-khalifah Bani Umayyah ini berasal dari keturunan Marwan bin Al-Hakam, dari garis keturunan Marwan bin Al-Hakam, yang mana beliau ini adalah sepupu dari Muawiyah. Nah, kemudian jadi pada tahun 64 Hijriah, Marwan bin Al-Hakam ini melihat Daulah Umayyah ini sedang diambang kehancuran. Kemudian ia bangkit kembali, berniat untuk menyatukan kembali kekuatan Bani Umayyah dan membangun kembali kekuasaan Bani Umayyah. Alhamdulillah, dalam tempo 1 tahun ia berhasil menyusun kekuatan kembali dan berhasil menguasai kembali Syam, Mesir, dan sekitarnya. Kemudian penduduk Syam mengangkatnya menjadi khalifah, yang terjadi pada tahun 65 Hijriah. Namun tidak lama setelah diangkat, Marwan bin Al-Hakam wafat. Kemudian ia berwasiat agar yang meneruskan kepemimpinannya adalah anaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Dengan ini maka daulah atau kerajaan Bani Umayyah kembali bangkit, yang dikuasai oleh keturunan dari Marwan bin Al-Hakam setelah sebelumnya dikuasai oleh khalifah-khalifah dari keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, lalu siapa saja sih khalifah-khalifah pengganti Yazid bin Muawiyah yang dari garis keturunan Marwan bin Al-Hakam? Nah, ini dia. Yang pertama ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang memimpin dari tahun 65 Hijriah sampai 86 Hijriah. Kemudian selanjutnya digantikan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari tahun 86 sampai 96, berarti memimpin selama 10 tahun ya. Kemudian digantikan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari tahun 96 Hijriah sampai 99 Hijriah, berarti kurang lebih memimpin 3 tahun. Nah, kemudian berganti lagi menjadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari tahun 99 Hijriah sampai 101, berarti kurang lebih 2 tahun memimpin. Kemudian digantikan oleh Khalifah Yazid bin Abdul Malik dari tahun 101 Hijriah sampai 105 Hijriah, selama 4 tahun berarti memimpin.
Kemudian digantikan oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik dari tahun 105 sampai 125. Nah, ini lumayan lama ya, berarti memimpinnya sekitar 20 tahunan kurang lebih. Nah, dengan ini maka berakhirlah kepemimpinan dari Daulah Bani Umayyah. Nah, di antara para khalifah-khalifah ini yang paling terkenal sejarahnya yaitu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini digadang-gadang sebagai khalifah kelima ya. Karena kenapa? Karena ternyata beliau ini adalah masih merupakan keturunan dari Umar bin Khattab dari garis keturunan ibunya. Dan beliau juga merupakan tabi'in yang paling disegani gitu ya dari segi ilmu pengetahuannya. Banyak para ulama-ulama yang hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz ini berguru kepada beliau gitu ya. Maka tak heran Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang menunjuk langsung kepada Umar bin Abdul Aziz untuk menggantikan kepemimpinannya. Selain itu juga sejarah atau kisah yang terkenal ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin, ini semua masyarakatnya atau semua rakyatnya itu sejahtera. Wow! Amazing! Karena kenapa? Meskipun beliau hanya memimpin 2 tahun, waktu yang cukup singkat gitu ya, namun beliau berhasil melakukan perubahan besar ketika masa kepemimpinannya, yaitu salah satunya adalah mengembalikan seluruh harta penguasa ke Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini seperti badan zakat atau badan sedekah gitu ya. Jadi harta-harta yang dimiliki oleh para penguasa atau kas negara istilahnya gitu ya, itu dikembalikan kepada badan amal atau badan zakat atau badan sedekah. Kemudian harta-harta tersebut didistribusikan atau dibagikan kepada para masyarakatnya, kepada para penduduknya secara adil, sehingga kalau misalnya ada orang yang mau zakat itu sampai bingung gitu ya, mau ngasihnya ke siapa, karena tidak ada yang mau menerima zakat karena sudah sejahtera semua gitu ya penduduknya, saking sudah sejahteranya. Jadi ada yang mau zakat aja bingung harus ngasih ke siapa, dan gak ada yang mau menerima zakat karena semua masyarakatnya sudah merasa cukup hartanya gitu ya. Insya Allah luar biasa ya. Nah, itu mungkin ya salah satu kisah luar biasa dari salah satu khalifah Umayyah dari Bani Umayyah yang patut kita jadikan contoh gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.